Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita pada kali ini akan belajar bersama tentang sistem koordinat. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, membuat denah letak benda, menentukan koordinasi posisi sebuah benda, menentukan posisi titik dalam sistem koordinat kartesius. Marilah kita mulai pelajaran kita pada kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu anak-anak ketahui, ya, denah adalah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang data. Fungsinya hampir sama dengan peta. Bedanya kalau peta itu biasanya lebih luas, kalau denah hanya menunjukkan tempat tertentu. Denah itu adalah wilayah yang ditunjukkan pada denah terbatas, hanya menggambarkan lokasi sebuah tempat, letak ruangan, dalam rumah, atau benda-benda yang ada di ruang kelas. Jika peta, itu wilayah yang ditunjukkan pada peta sangat luas, membuat gambar sebuah kota, provinsi, pulau, atau negara. Itu sudah paham ya perbedaan antara denah sama peta. Lanjutkan. Nah, ini contoh sebuah denah. Biasanya anak-anak melihat di undangan pernikahan, ya, itu ada denah lokasi atau menunjukkan denah lokasi sebuah tempat, sekolah, kantor, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah contoh denah SMK 50. Lanjut. Denah juga bisa untuk menggambarkan letak posisi ruangan di sebuah gedung tertentu. Ini sebuah contoh denah dari sebuah sekolah, ya. Untuk mempermudah, biasanya hanya dikasih nomor saja, kemudian diberi keterangan nomor 1 untuk apa, nomor 2 untuk apa, dan sebagainya. Di sini ada nomor 1 sampai dengan 19. Ya. Ini adalah sebuah contoh denah yang menggambarkan ruangan. Selain itu, kita juga perlu tahu tentang arah mata angin. Ya, kalau kita dulu sering menggambar arah mata angin, hanya ada 4, ya, ada utara, barat, timur, dan selatan. Tapi kali ini sebenarnya ada 8 arah mata angin. Ya, apa saja itu? Ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Dengan arah mata angin ini, kita bisa menentukan sebagai petunjuk untuk menentukan arah tertentu. Nah, untuk mempermudah, biasanya di dalam denah itu terdapat arah mata angin. Nah, ini contoh, ya. Rumah Jesse berada di sebelah selatan dari rumah Adia. Mari kita cari rumah Jesse di mana. Nah, ini rumah Jesse, ya. Di sini rumah Adia. Kalau dilihat dari arah mata angin di sini, utaranya di atas, ya, selatan di bawah. Berarti rumah Jesse berada di selatannya rumah Aditya. Sebelah utara dari rumah Nina dan sebelah timur dari pasar. Ya, utaranya rumah Nina. Nah, ini rumah Jesse ini. Berarti rumah Jesse utaranya rumah Nina. Terus ada pasar di sini. Oh, berarti rumah Jesse timur dari pasar. Toko buku berada di sebelah tenggara taman bermain. Ini taman bermain, ini toko buku, ya. Masih ingat tadi antara timur dan selatan itu adalah tenggara. 45 derajat. Kantor pos berada di sebelah barat rumah Bayu. Kantor pos. Kita cari kantor pos. Nah, berada di sebelah barat rumah Bayu. Ini rumah Bayu, ini arah ke barat.
Oke, paham ya? Kalau membaca sesuai dengan arah mata. Menggambar denah atau letak benda. Hal yang harus diperhatikan untuk menggambar denah, ya, ini pertama adalah tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Yang sebagai acuan benda yang mana. Kemudian tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Ya, dibuat arah mata angin. Utaranya kemana? Kebanyakan biasanya utaranya ditaruh di atas. Kemudian gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Buatlah denah sederhana, letak beberapa tempat berikut. Ini contoh ya, nanti bisa dibuat. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Rumah Adit terletak di sebelah barat Laut Tokoro. Berarti ini sebagai acuan apa? Rumah Adit. Oke, kita lihat. Nah, sebagai acuan rumah Adit. Ya, ini rumah Adit. Ada puskesmas, ada sekolah, ada toko buku. Jadi puskesmas, ini buat arah mata angin dulu. Puskesmas, sekolah, toko buku. Puskesmas berada di utara rumah Adit. Sekolah berada di barat rumah Adit. Toko buku berada di barat. Oke, kita lanjut. Menentukan rute perjalanan. Rute perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin. Oke, berdasarkan dari denah di atas dapat ditentukan berapa rute dari sekolah ke rumah Adit. Kita cari dulu rumah Adit, ya. Kalau mau ke sekolah, berarti rumah Adit, dari rumah Adit kemana? Bisa jadi lewat jalan sini ya. Berarti ke timur, setelah ke timur, ke selatan, setelah ke selatan, ke timur lagi. Atau dari sini ya, langsung ke timur lurus. Oke, kalau anak-anak sekarang sudah mengenal dengan Google Map, biasanya kita bisa mencari rute arah yang mau kita tuju dari tempat kita. Bisa anak-anak coba di Google Map ya untuk menentukan rute perjalanan. Oke, lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang koordinat letak sebuah benda. Menentukan letak sebuah benda pada koordinat. Ya, dalam koordinat ini ada namanya sumbu tegak dan sumbu datar. Sumbu datar ini biasanya disebut dengan sumbu X. Sedangkan sumbu tegak biasanya dikenal dengan sumbu Y. Cara membacanya adalah dari sumbu yang datar dulu, kemudian sumbu yang tegak. Contoh, sapi. Nah, terletak di koordinat A5 ya. Baca dari datar dulu A5. Ikan berarti D4. D4. Oke. Kambing F3. F3. Bebek H5. H5. Coba sekarang tebak ayam berada di mana? Oke, benar. B2. Kita lanjut. Letak suatu tempat pada denah jika dapat digambarkan dalam koordinat. Misalkan sekolah. Kita cari sekolah berada di mana? Oke, B1 ya, benar. Minimarket berada di mana? F3. Dan seterusnya nanti anak-anak bisa mencoba sendiri ya. Kita lanjut. Menentukan letak suatu tempat pada peta. Dalam sebuah peta perlu anak-anak ketahui bahwa ada namanya garis lintang, ada namanya garis bujur ya. Garis lintang ada dua, lintang utara, lintang selatan. Garis bujur ada bujur barat dan bujur
timur. Sistemnya hampir sama dengan sistem koordinat. Nanti tinggal mencocokkan letak tempatnya di mana. Tinggal kita tarik garis dari LU, LS-nya, BB, BD-nya. Nanti akan ketemu letak koordinatnya. Bila pengen lebih mudah, bisa dilihat di Google Map ya. Klik kanan, terus pilih ada apa di sini. Nanti akan muncul koordinatnya. Oke, nah seperti ini ya. Indonesia berada di 6 derajat LU, 11 derajat LS, 95 derajat BD, 141 BD. Pulau yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia terletak di ya, bisa kita coba nanti di peta atau itu koordinat kartesius. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Bedanya kalau dalam sistem koordinat kartesius ya, ini ada 4 radian ya, ada positif positif, positif negatif, negatif negatif, negatif positif. Sekarang kita sesuaikan tempat atau titik sebuah benda atau huruf yang ditentukan. Misalkan A berarti berada di 4,2 atau 4,2. Ingat ya, membacanya dari garis datar atau sumbu X-nya. Garis B berada di negatif 5,0 ya, negatif 5,0 karena sumbu Y-nya berada pas di angka 0. Titik C berada di negatif 2, negatif 3. Dan titik D berada di 6, negatif 2. Mudah ya untuk menentukan sistem koordinat di kartesius. Oke, sekarang kita menggambar bangun datar pada sistem koordinat kartesius. Seperti apa? Gambar dulu semua titik sudutnya. Setelah tergambar baru kita hubungkan. Misalkan ini titik A ya, sudutnya pertama di 4,3, B-nya min 2,1, C-nya min 2,3, D-nya 4,3. Kemudian kita hubungkan ya. Oke, jadilah ini bangun apa namanya? Iya, betul, bangun trapesium. Pencerminan. Nah, sama halnya kita bercermin di cermin ya. Bayangan kita tentu akan sama dengan kita, atau benda yang kita cerminkan akan sama hasilnya pada cermin. Jarak bayangan ke cermin sama ya, bentuk ukurannya juga sama, posisi bayangan benda saling berhadapan atau berlawanan, kiri menjadi kanan, kanan menjadi kiri. Nah, kita lihat di sistem koordinat kartesius. Oke, lihat ya, ini ada segitiga KLM, akan kita cerminkan ke sumbu X ya, menjadi ini kita ukur jaraknya dari sumbu X menuju titik K ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Berarti di pencerminan juga sama, 1, 2, 3, 4. Jarak K ke L juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga harus 5. Titik M ke sumbu X dihitung juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sini ke 8. Kalau titiknya sudah terbuat, tinggal dihubungkan garisnya. Oke, coba dicerminkan ke sumbu Y. Sama ya, jarak K ke sumbu Y adalah 3. Berarti dicerminkan sama juga jaraknya 3. Jarak M juga gitu, ada 8. Kesini juga harus 8. Jarak K, jarak titik L ada 8. Ini juga harus 8. Setelah itu kita hubungkan garis.
Itulah tadi cara mencerminkan bangun datar di Kartesius. Oke, demikian anak-anak pelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Simak terus video-video pembelajaran lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.